علي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد والدرج ربي فانفعنا ببركته ولنا الوسنا بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد ومدنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد أنت الرجيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif at-taibu minad dhanbi kaman la dhanba lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif at-taibu habibullahi at-taibu minad dhanbi kaman la dhanba lahu. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi usuluddin asyaratu anwa at-taubatu wal khawfu wal zuhdu was sabru was syukuru wal ikhlasu wat tawakkulu wal mahabbatu wal ridha wa dzikral maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh khusus sahibul bait dan Hasan beserta keluarga
sehingga Allah berikan mudah-mudahan kemudahan bagi pengajian kita yang insya Allah masuk ke bab kelima ya, halaman 128, al-babul khamis fit ta'atil batiniyah. Kalau kemarin kita bab keempat, malam hari ini bab kelima terkait taat yang sesungguhnya lahir dari batin kita. Ulama menyepakati bahwa batin itu al-jabalah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Al-jabalah dorongan, al-mutahayyi'ah yang terkondisikan, liqabuliddin untuk menerima keabsahan agama. Jadi sebetulnya kita ini kagak ada yang nakal, kita kagak ada yang bangor, karena fitrah kita adalah al-jabalah, satu dorongan, al-mutahayyi'ah yang terbentuk liqabuliddin untuk menerima apa yang Allah sudah sampaikan. Jadi kalau kita ngaji malam Rabu wajar, kalau kita ada di majelis ini wajar, karena dorongan itu sebetulnya ada. Ada orang ya bapaknya tukang narik beca. Ketika wisuda kemarin kita lihat tuh, ada yang bawa mobil nyawa bus, tapi dia dianterin bapaknya naik beca. Miskinkah bapaknya? Miskin. Tapi ternyata kemiskinan tidak menghalangi orang itu selesai dari keinginannya, karena memang anaknya yang luar biasa mau. Banyak orang divonis kemudian tidak lama lagi umurnya. Kalau kita belajar bocah ujian tuh, kita baca Stephen Hawking, ahli fisika yang sejak muda divonis umurnya tidak lama, tapi ternyata baru meninggal 2018 kemarin. Artinya panjang umur ya. Jadi vonis dokter terbantahkan karena dia pengen sehat, dia pengen tetap hidup, akhirnya hidup ya. Sama kita juga hawa ngaji, kadang-kadang hawanya begitu, ada aja ada. Belum ini itu romannya ya romannya dah gitu. Ya. Tapi begitu udah kita mau berangkat ya. Tadi motor udah naik motor ngeliat orang di samping diteriakin, wuih. Saya ikut ikutan lagi. Jadi kadang ada aja begitu, tinggal kita al-jabalah al-mutahayyi'ah ini, dia bakal ada dorongan itu kuat kalau kita yang mau. Adapun yang lain mah iya, bini misalnya, ini kan nggak ngaji, ya, malah nemu jalan lagi. Gitu. Ya. Tapi kan itu mah bumbunya, tapi kuncinya di kita dorongannya. Maka di sini fit ta'atil batiniyah, sebetulnya batin kita udah taat. Hanya saja perlu kemudian kita dorong, perlu kita kemudian lebih kita tekankan berkaca dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh. Dalam hal ini ya, bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang terkait batin itu adalah ibadah yang di dalam hati ya, karena batin ya, dalam hati kita. Bahkan di sini kalau kita baca lebih lanjut, ada perkataan Imam Ghazali yang diangkat oleh Syekh Abdul Salam Palembani ya, disampaikan di sini oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, baris ketiga dari bawah ya, keempat ya. Di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ada kitab Arba'in fi Usuluddin, 40 dasar agama ya. Itu yang namanya
terkait batin, ibadah dalam hati, itu disebutkan di sini ada 10 perkara. Pertama taubat, kedua khauf, ketiga zuhud. Nah, ini zuhud yang kemarin ramai waktu biasa ya. Yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan mahabbah, yang kesembilan ridho, yang kesepuluh zikrul maut, ya, mengingat kematian. Nah, ini kayaknya bakal ada 10 pembahasan ya, mudah-mudahan nahnu nurid wallahu yurid, kita pengen, Allah juga nyampein kepengenan kita. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia cuma pengen doangan, adapun yang mengeksekusi haknya ada di Allah. Mudah-mudahan ada kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa mengambil manfaat. Dan mudah-mudahan yang menulis kitab ini Syekh Abdul Somad Falembani, anallaha yatadhamman bihur rahmah, Allah terus dacurkan rahmat kepada beliau, dan kita yang belajar mendapatkan ilmunya, kita bacakan Fatihah kita insyaallah memberikan kemanfaatan buat hidup kita, rahmah dan rahmah binayatil qabul wal nusur wa ila hadratil sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ada 10, maka langsung kita masuk halaman 129 ya. Al-faslul awwalu fit taubati ya, pasal yang pertama terkait taubat yang masuk dalam taatul batiniyah yang disebutkan oleh Imam Abdul Somad Falembani. Bermula pasal pertama pada menyatakan taubat, adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan. Jadi taubat itu adalah permulaan jalan. Bagi siapa? Bagi salikin. Nah, salikin itu orang yang mencari jalan. Ini kan hidayatus salikin, berarti petunjuk bagi yang mencari jalan. Jalan kemana? Ya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mencari jalan dari hal yang pernah dijalankan, maka itu adalah salikin. Ada orang udah enak-enak kerja berhenti ya, karena mungkin kurang cocok, cari jalan lain. Ternyata memang jalan itulah yang kemudian menurut dia lebih tenang. Kalau kita kata mah ya sayang-sayang, tapi menurut dia lebih tenang. Lama-kelamaan kita baru paham, oh begitu. Ada orang sering ngebantuin orang, tapi ternyata yang dibantuin itu ternyata ngeberatin orang juga. Nah ketika dia paham, maka dia nggak mau lagi. Nah itu artinya ada cara, ada jalan yang kemudian diberikan kepada orang-orang ya. Ada walimatus safar, ada walimatul urus, ada walimatul khitan ya. Walimah itu kan kalau kata kita mah apa tuh bahasanya? Kira-kira apa tuh kalau diartiin? Ngundang. Iya. Padahal walimah itu kan wala wali, sesuatu yang dijalankan oleh Allah dengan perwalian. Maka sebetulnya kalau walimatus safar, orang umroh, orang haji, harusnya orangnya udah pulang, atau ketika orangnya jalan.
Sebab kalau belum jalan atau belum pulang, kan orangnya belum berangkat. Tapi kalau kita kan banyak kan justru belum berangkat. Iya, selamatan. Iya, pertemuan. Dan walimah itu dilaksanakan oleh Abdullah ibnu Umar. Ketika dia pulang umroh, ya kan bilang Nabi, boleh enggak saya walimah? Boleh. Fal walimatu ba'dal aqdi, walimah itu dikerjain setelah pekerjaan atau saat pekerjaan. Nah, ini kan kita nyari jalan nih. Boleh nggak sebelum umroh? Ya boleh-boleh aja. Cuman pemaknaan walimah safar itu ketika orang jalan atau orang yang selesai. Maka ada orang haji biasanya di rumahnya tahlilan tuh. Orang kagak ada nih di rumah tahlilan, nah itu namanya walimah. Ya, tapi ada orang yang belum berangkat udah walimah tuh safar duluan, tapi pas dia berangkat nggak tahlilan. Nah itu kita nyari jalan dewek tuh. Ya, dua-duanya boleh, cuma mungkin yang pas yang tadi kalau belum berangkat selamatan. Bukan walimah, karena walimah itu kata Nabi ketika Abdullah bin Umar nanya, dilaksanakan setelah akad atau ketika akad. Artinya setelah pulang atau ketika lagi jalan. Kan begitu. Sholat kita misalnya, ya kalau belum azan, ya belum berangkat. Belum azan, tanggung sebatang lagi. Kan begitu. Belum azan. Bagi Jumatan, ya kan? Ya belum ada, ya lah, ya belum ada waktunya. Kau tahu ini lewat sini dia ntar, kita lewat sini. Salah nggak? Nggak salah juga sih, memang kita begitu. Tapi yang pas kata Nabi, intizarus shalah ba'da shalah. Yang benar itu sholat aslinya ditungguin setelah sholat. Berarti ada qobliyah, ada tahiyatan masjid. Maka kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kau masuk masjid, fala yajlisanna ahadukum, jangan sampai duduk sebelum ayyusalli raka'ataini, salat 2 rakaat. Artinya di sini jalan yang bener mah kalau emang lagi ngerokok udah, mindo udah, ya nambah udah, lo najan juga, ya jalan aja gitu, nggak usah nungguin aja. Nah itu berarti nyari jalan. Warung beli rokok, gitu. Warung beli rokok, begitu qomat dia ngikut sholat. Ya. Kalau kata Imam Nawawi, kita beli di Sholihin itu sholatnya nggak dapat apa-apa, sama dengan sholat di rumah, nggak dapat jamaah. Kenapa? Dia berangkat niatnya beli rokok. Adapun qomat, nah itu qomat ya mampir. Ini kita banyak kejadian juga, berangkat jemput bini, mampir sembahyang di pom bensin, mampir sembahyang di masjid, tapi niatnya kemana? Jemput bini. Tapi sholat jamaahnya tidak dihitung, karena dari rumah dia niatnya jemput bini. Yang benar kata di situ disebutin nama Ridho Sholihin, yang benar dari rumah bayang Isa di pom bensin ono pengen jamaah, atau di masjid ono rapi baru jemput bini. Kalau menggerib tuh mau Isa jemput bocah, biasanya bocah ngaji, jemput bocah ngaji musola, bayang dia. Sembayangnya sama dengan sembayang munfarid di rumah, karena dia bukan mau sembayang, jemput anak. Tapi kalau dijemputnya berangkatnya musola mau jamaah, jemputnya sambilan, maka dapat pahala jamaah. Itu namanya salik, orang nyari jalan. Ngawinin bini udah 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun.
Orang dicium-cium, sayang itu barang. Orang dicium-cium. Padahal Nabi kalau hari Jumat, kalau Aisyahnya ada, Aisyah udah nungguin. Khadijahnya masih hidup, nungguin. Itu tangan Nabi diraup kalau hari Jumat. Kalau Aisyahnya lupa, Khadijah lupa, Nabi yang ngasih. Tangannya dikasih ke Aisyah, tangannya dikasih ke Khadijah. Itu artinya kalau kita udah lama nggak nyium bini, yang sayang itu perabotan kalau dicium. Ya kan? Kita kadang-kadang begitu, mah, itu kan, I love you, goroh, gitu, goroh katanya, ya goroh katanya, karena kita jarang begitu. Padahal nanti tiap Jumat, nah ini artinya salik nyari jalan. Nah, belakangan orang pulang kampung duluan, lebarannya nggak pulang kampung, itu kan nyari jalan. Kalau dia pulang kampungnya nanti barengan, begitu dah. Nah, perjuangannya luar biasa. Kedua, duitnya belum tentu ada. Karena kata yang pulang kampung kan nyohor-nyohoran, biar tekor atau kesohor gitu. Maka biar nggak terasa kesohor, pulangnya sebelum pulang kampung. Kapan pulangnya? Sekarang nih. Karena tanggal 22 malam kita udah tarawih. Ini belum apa? Januari, Februari, Maret tanggal 22 kita udah tarawih. Berarti pulang kampungnya sekarang nih. Kalau yang ngerti pada pulang kampung dia. Karena nanti katanya banyakan lagi duitnya kalau pas lebaran. Ini artinya kan salik nyari jalan. Bukan masalah pulang kampungnya, tapi silaturahimnya. Nah di sini bahwa taubat itu baru ada ketika salik, orang yang mencari jalan itu, ya kan, menganggap inilah permulaan jalan. Ya ini permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah miftahu sa'adatul muridin, adalah kunci orang-orang yang pengen bahagia. Dan taubat itu adalah bagi kemenangan segala muridin orang yang mau, dan membawa akan kepada ridho oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang banyak, ya. Artinya apa? Allah itu memberikan kasih sayang banyak kepada mereka. Siapa? Taubatnya dan kasihnya kepada siapa? Akan orang, ya. Artinya bahwa Allah itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi yang disukai sifatnya. Kalau manusianya kan udah jelas, manusia makan dia yusfikud dima, ya, lebih sering berantemnya ketimbang akurnya. Manusia makan memang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, emang karakternya itu ngerusak. Maka yang disukai Allah bukan manusianya, tapi sifatnya. Sifat yang tadi itu sayang, kasih, taubatnya. Jadi yang Allah sukain taubatnya, sifat taubatnya. Malam Rabu kemarin, malam Kamis, itu ada yang akekah, terus dia juga mengikut akekah. Cuman saya maunya sapi, boleh apa kagak? Kata yang mana, gua boleh. Orang akikah sama kambing gitu. Kata saya boleh-boleh aja. Akikah kambing itu yang biasa kita lakuin kan laki dua wadon atu, betul. Itu kaulnya Imam Syafi'i.
Kalau yang lain Maliki, Hanafi, dia syatun wahidun lirrajuli wal unsa, laki-laki kayak perempuan kayak satu. Kenapa? Karena nggak semua orang mampu. Tapi Imam Syafi'i nggak berhenti di situ, ada komanya kalau kita baca. Faida wulidat, ya kan, aksar, kalau ada orang lahir se-RT ini bebarengan warganya lahir laki 3 wadon atu fajaza alaihil baqarah, boleh kebo boleh, sapi boleh. Kalau se-RT ini ada yang lahir janjian dikitnya, ya bikin sekarang ayo, ya kan, jadinya juga lahirnya bareng. Ternyata ada 3 lanang wadon atu, itu boleh sapi. Tapi kalau Hanafi enggak boleh. Jadi kalau ada orang saya mau sapi, boleh. Cuman ngomong ke RT, ngomong ke RW. Teh, ada enggak nih yang lahir bareng anak gua? Wah, ada no sebelah sana. Lanang apa wadon? Ya lanang 2 wadon atu. Pas berarti. Berarti sapi. Emang apa maunya sapi? Aki-aki sama nenek-nenek kalau akekahan kagak dimakan, dibuang-buang. Orang soal kambing jangan tahu. Tapi kalau sapi mau dimakan, begitu rasanya, begitu boleh. Yang penting ketemu lanang 3 wadon atu. Artinya boleh kita itu akekah dengan sapi sebetulnya. Tapi yang penting itu bukan kambing atau sapinya, bukan. Yang penting itu bahwa kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap yang lahir itu tergadai. Bayarnya kita itu dengan yudbahu anhu yauman sabihi. Dipotong ketika 7 hari. Itu artinya yang dinilai taatnya. Bukan kambing atau sapinya. Oh gitu boleh dong kita, kalian nyunatin. Ya boleh, cuman tanggung. Kalian ngawinin aja sekalian. Jadi ngawinin. Kemarin kan belum akekah ya kan, jadi ngawinin kalau akekah udah buang kotan, udah kawin lagi baru akekah. Makanya karena saya berbakti ngakain orang tua dulu. Lah kewajiban kita bukan ngakain orang tua. Kita makan yang lahir. Lah orang tua kita lahir duluan. Ya. Kalau kita udah ngakain orang tua kita boleh. Tapi kita nggak akikah kata orang tua kita belum akikah, nggak ada hukumnya. Gitu. Ini artinya bahwa yang dicintai Allah bukan orangnya, ya, tapi sifat taubatnya. Nah, begitu. Makanya kata Nabi, sabda Nabi SAW, at-taibu habibullah. Orang yang taubat itu sebutannya taib. Kerjaannya taubat, orangnya taib. Ya, at-taibu, orang yang bertobat itu adalah habibullah, kekasihnya Allah. At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu, itu yang ada bintang-bintangnya. At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang taib sudah bertaubat, minadzanbi daripada dosanya, kaman la dzanbalahu, maka seperti orang yang enggak punya dosa. Maka kata Syekh Abdul Somad, bermula orang yang taubat itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi kalau kita udah taubat, ya, semua ulama literasinya menunjukkan dia nggak ada dosa. Ya, Maulana dulu gua Perboy, Sapan juga demen dulu. Ya kalau sekarang nemu ya alhamdulillah di pom bensin. Ya, ternyata pensnya ketemu lagi, alhamdulillah. Tinggal ngajak Ustaz Jaud, ngajak Bang Iput, saya ngikut di belakang dah. Ya. Artinya mungkin nggak serame dulu sekarang. Dulu mungkin siapa aja demen. Kalau sekarang ya mungkin orangnya udah pada
malu-malu gitu kan. Urusan dulu ya. Yang sekarang kita niatin mudah-mudahan kalau emang itu jalan, kalau emang itu baik, termasuk kita ya kan, di pom bensin nemu mantan ya kan, bini kita lihat siapa itu dulu mantan gue enggak, itu mah pulang ke rumah nggak dibukain pintu, berantem bisa. Nah siapa itu? Usaha apa? Kok akrab banget? Ditanya orangnya no, ya kan? Lagi lagi beli bensin, ya kan? Padahal itu mah 10 tahun sama dia, ya kan? Sampai lamaran juga diterima dibalikin lagi, gitu. Cuman bini kita nggak tahu aja. Ya, kita bohong boleh, cuma bohongnya kita bukan demi kebaikan, bukan menjaga. Ya, jadi hal yang kira-kira lebih mudarat. Tapi bukan berarti bohong demi kebaikan boleh, bohong nggak ada. Bohong mah bohong, nggak ada bohong demi kebaikan, nggak bakal nemu, ya kan? Maka di sini kalau orang mau taib, mau dia bertobat, dia kudu nyari jalan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang lain, kita aja. 2023 ini ya kita masih nyari jalan. Kemarin emang kerjaan lagi banyak, kadang johor, gabung memasak. Itu pun kalau ingat, kalau kagak semua dan rapel ya, bayang isya, maghrib, johor, asar. Ya. Boleh apa enggak? Boleh, udah lewat mah, boleh. Boleh. Cuman memang 2023 ini kita kudu nyari jalan. Kita lihat begitu narik, waduh, ini lewat masjid. Nah, alhamdulillah berhenti. Mana-mana kita nggak berhenti karena nggak lewat masjid. Jadi kadang-kadang kita cari tuh yang lewat masjid, musola. Marah-marah, atau janda kita tarik aja. Kan? Kalau sekarang, nah, kalau udah malam jangan udah. Yang ada kita jam 2 nggak pulang kan gitu. Itu artinya nyari jalan. Nah, jalan ini berarti kita juga bagian dari orang yang at-taib ya. Merasa kita ada yang salah, maka kita kemudian mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ijma, segala ulama berijma seperti firman Allah ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya tobat oleh kamu sekalian kepada Allah. Jadi gambarannya bukannya tobat dia habis maksiat, bukan. Kita juga bisa aja taubat taib. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang mukmin ya. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Nah, berarti kalau kita taubat ya, merasa kita salah, sebetulnya kita sedang mencari jalan kepada kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita manusia ya, tentunya ada ya kan, hubungan antar Allah dengan kita, maka dosanya kepada Allah. Tapi antar manusia ya kepada yang dijoliminya, maka ya kan ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan. Jadi kalau syarat kita misalnya manusia salahnya kepada Allah, taubatnya kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita kepada manusia, itu ada syarat-syarat tertentu. Ya, contoh disebutkan di sini. Hendaklah, ya kan, menjalankan akan hak orang zalim kepadanya, minta dihalalkan. Nah, kalau orangnya masih ada, berarti kita temuin. Maka yang pernah kita lakuin, hendaknya kemudian kita minta dihalalkan. Kalau orangnya masih ada, termasuk utang kali ya. Kadang-kadang begitu kita, termasuk saya, kalau minjem lu beli bensin lupa kadang-kadang.
Sama bini juga begitu kadang-kadang. Pinjam dulu, malah pinjam berarti udah dibalikin ya. Pinjam dulu gak ada gesekan, tapi alatnya doang, gesekannya sama lu gitu kan ya. Ya. Kadang-kadang gesekannya ada. Ya kan? Tapi rusak kan begitu. Akhirnya kita minjem sama dia lagi, itu bahasa minjem udah dibalikin. Ya, kurang berapa duit, gocap, minjem dulu, minjem dulu. Nah berarti udah balikin, meskipun bini, ya kan? Kan karena duit laki itu duit bini bukan duit laki, gitu katanya. Ya. Tapi memang bahasa minjem ini adalah seringkali kita sama anak juga begitu. Ya, minjem lu kak. Ntar dia ngomong, ayo mau bohong mulu. Ngadu ke emaknya, emang janjiin apaan? Apaan ya? Itu bohong mulu kata dia, apa ya? Wah yang minjem duit lagi pagi. Itu ternyata dua kali minjem duitnya, 20 nggak dibalikin, ayo bohong mulu, gitu katanya. Berarti kitanya karena minjam, gitu. Maka kalau urusan kita sama Allah, minta maafnya kepada Allah. Urusan manusia kita minta dihalalkan kepadanya kalau ada sangkutan dengan manusia. Berarti ketemu. Ya. Kalau nggak ada orangnya, maka kita nyari ahli warisnya. Cari anaknya, cari yang masih kaitan dengan orang atau kemudian keluarganya. Maka waris itu, ya kan? Ada yang waris di sini, waris yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Maka waris yang langsung kalau kita ketemu, maka waris itu ya bisa menghalalkan kepadanya. Maka jika tiada kuasa akan yang dimakan itu seperti ketiadaan orang. Nah, artinya orang aslinya udah nggak ada. Ada warisnya anaknya, maka kita minta dihalalkan kepada anaknya. Anaknya nggak ada juga, ya kan? Ya cari tuh yang ghair waris, dia bukan waris langsung, apa mungkin anak angkatnya, apa mungkin tetangganya, atau mungkin temannya, CS-nya yang tahu sejarah hidupnya, maka kita bisa meminta untuk dihalalkan. Ya. Kalau nggak begitu, maka kita termasuk orang yang khianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ditutup oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, maka ya kan meminta dihalalkan kepada mereka, maka jika tiada dapat akan dimakan, taubat akan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan yang disyariatkan pada hari kiamat. Ini artinya bahwa taubat itu adalah mencari jalan. Jalan itu ketika kita merasa salah, tidak harus kita dosa besar dosa kecil, merasa salah, maka kita mencari jalan. Dan ketika kita sudah mencari jalan, maka kita berjalan pada kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah niat, maka kita termasuk orang yang ya tidak punya dosa lagi, ya kan? Udah niat taubat nggak dijalanin, udah termasuk kamilah, dicatat dengan sempurna. Dijalanin maka 7 kali lipat, bahkan ila sab'imi'ati ad'af, sampai 700 kali lipat. Tapi punya niat jelek, kejelekan, kemaksiatan dan yang lainnya, kita nggak jalanin, itu berubah jadi hasanah kamilah. Dan kalau seandainya kita jalanin itu yang jelek, cuma dapat 1 ya kejelekan, karena kita orang yang beriman. Maka caranya kita melihat diri kita antara kita dengan Allah. Kalau antara kita dengan Allah, maka ya dosa itu antara kita dengan Allah. Ya, silakan minta maaf dia kepada Allah. Tapi kalau antara manusia dengan manusia yang dizoliminya, maka kita kudu mencari dia untuk dihalalkan. Kalau kerja ketemu, maka kita mencari ahli warisnya. Kalau nggak ada juga, maka cari ahli waris yang gair, yang tidak langsung. Maka dengan taubat itulah kita kepada Allah menjalankan apa yang dinamakan pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah
Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kemanfaatan hidup yang lebih panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hayy bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna bima fihi min ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana bi jami'i shalihati ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya illa yasaltaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.